Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Nur Apipah dengan NIM 11920600081 dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, saya mau nanya nih, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Saya akan menjelaskan secara sederhana saja, karena agar anak-anak sekolah dasar pun bisa mengerti materinya. Dan di sini saya juga membuat boneka jari. Kan dulu nih nama boneka jari ini. Jadi namanya itu Wiki. Kenapa sih saya menamakannya Wiki? Jadi gini nih teman-teman. Awalnya tuh saya kan browsing di internet mengenai sistem pencernaan, materi sistem pencernaan. Nah, terbesit saja di pikiran saya Wikipedia lah. Udah aja boneka yang saya akan buat ini namanya Wiki aja. Nah, jadi gitu ya awalnya. Jadi udah ya, langsung aja ke materinya. Sistem pencernaan manusia. Wiki, kamu tahu gak sistem pencernaan pada manusia itu seperti apa? Apa itu sistem pencernaan manusia? Teman-teman tahu gak sistem pencernaan itu apa? Jadi gini, sistem pencernaan ini adalah sekumpulan organ-organ yang dapat mengubah suatu zat menjadi nutrisi. Makanan akan masuk melalui mulut, lalu ke kerongkongan, lalu akan diteruskan menuju lambung, usus halus, usus besar, kemudian ke anus. Nah, sistem pencernaan ini terbagi menjadi dua proses. Ada proses mekanik dan proses kimiawi. Proses mekanik ini akan terjadi di rongga mulut dan juga nanti akan ada terjadi di lambung. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi terjadi di rongga mulut, di esofagus atau kerongkongan, lalu di lambung, di usus dan di usus. Nah, tapi pada proses pencernaan mekanik ini akan dibantu oleh enzim. Nih, dalam rongga mulut. Di rongga mulut ini ada kelenjar ludah, lalu saluran poritis, ada bibir, lidah, gigi, ada otot-otot masester, terus ada kelenjar lainnya ya. Nah, kelenjar ini akan membantu menghasilkan ludah, dan ludah akan membantu dalam proses pengunyahan makanan sampai halus, makanan halus. Nah, setelah dari mulut, makanan akan menuju ke esofagus. Tapi Wiki, kamu gak penasaran nih enzim yang tadi dipakai dalam mulut itu enzim apa? Kayaknya dia gak tahu ya. Nah, jadi enzim yang tadi dipakai buat proses mekanik di mulut ini adalah enzim petialin. Enzim petialin ini adalah enzim yang akan mempercepat penguraian pati-pati makanan menjadi gula sederhana seperti contohnya maltosa. Nah, setelah dari mulut, makanan akan menuju ke esofagus. Nah, dari esofagus ini awalnya makanan akan dihadang dulu nih oleh epiglottis. Epiglottis ini akan mengarahkan makanan menuju ke saluran pencernaan, yaitu esofagus. Jangan sampai makanan sampai ke tenggorokan atau faring. Nanti kita akan tersedak. Nah, contoh kita tersedak itu kenapa sih? Karena makanan salah masuk malah ke faring. Nah, esofagus ini panjangnya hampir 20 cm. Dan pada saat makanan melewati esofagus ini rata-rata 4-5 menit saja. Nah, di esofagus ini ada otot-otot yang akan menggerakkan makanan.
gerakannya adalah gerakan peristaltis. Nah, Wiki, kamu tahu gerakan peristaltis? Nah, Wiki, jadi gerakan peristaltis ini adalah gerakan mendorong makanan atau meremas-remas makanan menjadi lebih halus dan nantinya akan sampai menuju ke lambung. Nah, yang kuning-kuning ini apa sih? Jadi yang kuning-kuning ini tuh bolus. Bolus, teman-teman. Nah, bolus ini adalah makanan yang sudah dicerna di mulut, lalu melewati esofagus. Setelah dari esofagus, makanan akan menuju ke lambung. Nah, ini lambung. Wah, banyak sekali ya di lambung ini. Di lambung ada otot kardia yang membatasi esofagus dengan lambung. Nah, ini ada pintu lambungnya. Lalu ada fundus ini bagian lengkung dari lambung. Lalu ada antrum plurus, yaitu bagian bawah dari lambung. Lalu ada katup pilori ini katup yang membatasi antara usus halus dan lambung. Nah, di lambung ini makanan akan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan makanan di lambung secara mekanis dilakukan oleh otot-otot yang berada di lambung. Nah, otot-otot ini akan meremas dan mengaduk makanan, lalu setelah itu makanan akan menjadi lebih halus. Nah, kalau proses pencernaan makanan secara kimiawinya terjadi karena adanya getah lambung. Getah lambung ini mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan juga HCl atau asam klorida. Nah, pepsin ini akan mengubah protein menjadi pepton, lalu renin akan mengubah protein susu menjadi kasein, dan HCl atau asam klorida ini akan mengasamkan makanan dan juga akan membunuh bakteri-bakteri yang ikut dengan makanan yang kita makan. Nah, setelah dari situ makanan akan menuju ke lambung melewati katup pilori. Katup pilori ini sebagai portal atau penghubung antara usus halus dan dan lambung. Nah, lalu masuk ke usus. Nah, pas di usus halus di usus halus ini ada 3 bagian ya. Ada usus 12 jari, lalu ada usus 12 jari atau duodenum, lalu ada usus kosong atau jejunum, dan ada usus penyerapan atau ilum. Nah, di usus 12 jari ini makanan akan dicerna dengan bantuan dari getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu ini dihasilkan di hati lalu disimpan di kantung empedu. Sedangkan dari getah pankreas ini mengandung enzim amilase, enzim tripsin, dan juga lipase. Enzim amilase akan mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa, lalu tripsin akan mengubah pepton menjadi asam amino, dan lipase akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, setelah di usus 12 jari, makanan akan menuju ke jejunum atau usus kosong. Dari situ makanan akan terus terdorong dengan gerakan peristaltis ke usus penyerapan. Nah, di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan menggunakan peredaran darah. Jadi nanti sari-sari makanan akan terserap melewati peredaran darah ke seluruh tubuh kita. Nah, itu menjadi energi bagi kita. Setelah itu sisa-sisanya akan masuk ke usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ya. Nah, udah tahap terakhir nih, usus 12. Maksudnya ke usus besar ya. Nah, tadi setelah usus penyerapan akan ke usus besar.
usus besar. Nah, usus besar ini terbagi menjadi bagian-bagiannya lagi nih. Ada kolon ascendens bagian sini. Lalu ada transversum yang bagian sini, transversum. Lalu ada descendens yang sini, lalu sigmoid yang sini, lalu berakhir di rektum. Nah, di usus besar ini jadi usus besar ini akan menyerap cairan, mineral dan juga vitamin. Nah, tadi sari-sari sisa-sisa sari makanannya lewat sini kan. Nah, di sini itu terdapat banyak sekali bakteri baik di sini yang akan membantu proses pencernaan. Salah satunya E. coli. Nah, E. coli ini akan membantu proses pencernaan dan dia juga akan mengubah warna dari sisa makanan kita menjadi kecoklatan dan nantinya akan menjadi lebih padat lagi. Setelah itu akan ke rektum. Nah, di sini di seberang dari rektum ini nih ada usus buntu. Kita sering mendengar usus buntu kan. Usus buntu ini bagian dari usus besar namun tidak terlalu penting. Ini tuh tempat menyimpan bakteri baik. Nah, sering mendengar kan katanya ada orang yang kena usus buntu maksudnya itu radang usus buntu. Nah, kalaupun ini radang, ini akan bisa dipotong dan ini tidak akan terlalu berpengaruh pada proses pencernaan. Setelah itu kan tadi makanan sudah sampai di rektum. Nah, di rektum makanan akan menunggu sampai saatnya keluar melalui anus. Nah, di rektum ini apabila makanan sisa-sisa makanan tadi sudah penuh, sudah saatnya ingin dikeluarkan gitu ya. Nah, ini tuh kurang lebih di usus besar ini 36 jam. Paling lama 36 jam makanan disimpan di sini di usus besar, atau setara dengan 3 hari berada di sini paling lama. Nah, setelah ingin dikeluarkan, rektum ini akan mengirimkan sinyal ke otak untuk si sisa-sisa makanan ini dikeluarkan melalui anus. Nah, nanti sisa-sisa makanan ini akan keluar lewat anus, atau sisa-sisa makanan ini kita bisa sebut dengan feses. Feses ini akan keluar melalui anus dan kita biasa sebut dengan BAB ya, atau pup. Nah, kita akan pup di situ. Nah, udah deh beres. Jadi sistem pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik terjadi di mulut dan juga di lambung, sedangkan kimiawi terjadi di mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar. Nah, barangkali segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang baik atau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.